Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ke Pak Kiai ya? Oh, pakainya ada. Mangga. Assalamualaikum. Sebenarnya ada satu lagi Ya. dititipkan di WA saya itu. Oh. Ini masih berhubungan dengan orang tua yang sudah meninggal itu kan ya. Tapi kasusnya bukan ziarah. Kasusnya itu dia itu memilih yang paling afdol melakukan amal ibadah untuk orang tua. Ya. Itu amal sedekah ataupun sholat atau ibadah. Gitu kira-kira yang paling afdol di antara itu apa gitu kan ya katanya Ya. itu. Baik. Barangkali bisa Amalan terbaik apa yang bisa kita berikan pada orang tua? Kalau ada banyak pilihan itu gitu ya. Baik. Jadi mana ini yang lebih utama kita hadiahkan untuk orang tua itu ya. Kalau dalam hadis baginda Nabi SAW tadi, misalnya kalau ada pertanyaan, kita lebih baik mana? Sedekahkah, doakah, menghadiahkan amalankah untuk almarhumin itu? Dalam hadis baginda Nabi SAW tentang 4 perkara yang bisa dilakukan oleh anak untuk tetap berkhidmat pada orang tuanya. Pertama itu sholat. Yang kedua istighfar. Ini menarik sebetulnya karena baginda Nabi pisahkan sholat dengan istighfar. Sholat memang bisa bermakna doa. Istighfar bermakna doa khusus untuk permohonan ampunan. Itu artinya kita bisa juga selain menghadiahkan amalan sholat, kita bisa juga mengantarkan ragam doa lainnya selain istighfar. Kalau istighfar kan doa khusus untuk minta ampun. Nah yang bagian pertama bagian Nabi sebut sholat. Mungkin kita juga bisa mendoakan yang lainnya. Misalnya ya Allah lapangkan pembaringannya, mudahkan perjalanannya, temani almarhum itu dengan sebaik-baik sahabat. Nah itu doa. Tapi pada saat yang sama kita memang bisa menghadiahkan amalan-amalan sholat. Ada sholat birrul walidain, sholat hadiah untuk kedua orang tua. Lalu yang ketiga tadi, tunaikan amanat, janji. Kalau misalnya ada prioritas itu kita ikut hadis baginda Nabi ini. Sholat dulu, kemudian istighfar. Sholat ini bisa bermakna doa dan memang sholat ya, melakukan sholat. Yang kedua istighfar untuk orang tua, Robbighfirli wali walidayya. Yang ketiga itu menunaikan janji orang tua atau niatan-niatan orang tua. Tentu apalagi kalau ada utang-utang. Masuk ke bagian utang ini ada perdebatan termasuk kita sebut begitu atau dinamika pendapat tentang kalau utang pada manusia kita sebagai ahli waris membayarkan. Kalau utang pada Tuhan bagaimana? Apa itu utang pada Tuhan? Mungkin ada sholat yang belum ditunaikan oleh orang tua. Ada puasa yang belum dibayarkan. Begitu. Apakah kita wajib menggantinya juga atau tidak? Di sini memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu kan kewajiban orang tua. Ya sudah, kalau orang tua sudah ya maaf untuk dikatakan. Misalnya kalau itu salah dia, ya salah dia. Kalau itu dosa dia, ya dosa dia. termasuk kebetulan meninggalkan sholat yang Benar, yang belum ditunaikan. Nah, pendapat kedua mengatakan sebagai anak kita masih bisa. Karena hadis baginda Nabi itu as-sholah yang bisa dilakukan untuk mereka berdua. Jadi kita bisa menunaikan sholat, dihadiahkan sebagai kodo ganti untuk orang tua kita. Nah, yang keempat adalah memuliakan sahabat-sahabat kedua orang tua. Tapi menurut saya, yang terakhir ini dari pertanyaan Pak Kardi tadi, boleh jadi semua itu bukan pilihan. Melainkan dapat kita lakukan bersamaan. Setiap kali kita beramal soleh, kita sampaikan juga, ya Allah, alirkan juga pahala dari perbuatan baik ini untuk kedua orang tuaku. Misalnya Pak Kardi ini, katakanlah walaupun tadi kan tidak bertengkar kan ya? Ya. Tidak bertengkar ya? Enggak kan ya? Tidak. Enggak ya. Kisah Pak Kardi katakanlah mendamaikan orang yang bertengkar. Mengislahkan. Itu satu kebaikan. Nah, baiknya misalnya kita setiap malam sebelum tidur kita berdoa, ya Allah, kiranya ada amal baikku hari ini yang kau terima. Berkenan engkau hadirkan juga pahalanya untuk kedua orang tua.
Itu malam. setiap malam, betul. Aktivitas kita di siang hari. Betul. Kalau ada kebaikannya untuk orang tua. Kiranya ada kebaikan yang kau terima, ya Allah, pahalanya alirkan untuk kan kita minta pada Tuhan, minta apa saja. Nah, jadi tidak artinya bukan pilihan yang mana, setiap amal baik kita bisa hadiahkan untuk kedua orang tua. Nih, tadi udah pengen tanya kan? Ya. Apakah hukum tahlilan boleh atau tidak boleh, Pak Yai? Masya Allah. Iya. Karena kita ingin berbuat baik ya. Berbuat baik untuk mendoakan yang sudah meninggal. Ya, Mas Nur. Boleh. Sering tahlilan kan ya? Sering. Nah, itu sudah jawabannya. Boleh nggak ya? Iya. Jadi tahlilan yang dimaksud kalau kita rinci, tahlil itu artinya mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan dalam riwayat juga tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu ringan di lisan tapi berat di timbangan, betul. Jadi kita mengantarkan doa sebetulnya dengan tahlil itu. Memang mengenai berapa bilangan dibaca terjadi perbedaan pendapat. Lalu pada hari-hari tertentu, hari 1, 2, 3, 7. Saya mungkin lebih pada, ini kebetulan kan dari kita ini Indonesia ya, dari berbagai pulau ya. Kita berasal dari berbagai pulau yang berbeda. Nah, saya misalnya berbahasa Sunda. Itu orang Sunda dan mohon mudah-mudahan dapat diterjemahkan dengan baik. Orang Sunda itu saya sering gunakan misalnya ada kalimat dalam Sunda peperiheun. Kira-kira ada yang tahu Bapak-bapak makna peperiheun? Perih apa perih? Sakit. Peperiheun? Sakit, Pak. Nah, sakit-sakitan ya. Peperiheun itu sebuah ungkapan apa? Payah gitu. Payah ya. Nah, itu dia. Peperiheun ini ketimbang tidak sama sekali. Maksudnya begini. Kenapa 1, 2, 3, 7, 40 setahun? Kan mestinya tiap saat. Betul. Justru karena kita itu kadang-kadang luput setiap saat itu, ya minimal. Nah, itu yang peperihan itu. Paling tidak, ya 1, 3, 7, 40, atau setahun sekali. Paling tidak ada hari khusus. Nah, jadi peperihan itu paling tidak lah. Betul, kalau itunya betul setiap saat. Tapi kita diingatkan oleh momen-momen itu. Jadi yang tahlilan, intinya sama, kirim doa. Kalau kemudian ada kenapa mesti hari-hari itu dan lain sebagainya, saya kira sepanjang zaman juga ada perubahan-perubahan dalam sejarah Islam, dalam mengamalkan pesan Islam yang umum ke dalam bentuk-bentuk khusus. Contoh, Bapak-bapak kan lebaran mudik ya? Insya Allah mudik. Bagian Nabi mudik tidak? Waktu dulu di Madinah, beliau lebaran ke Mekah. Ya? Atau para sahabat ada cerita mudik atau tidak? Nggak pernah tahu. Nggak pernah ya. Atau misalnya begini nih, kalau lebaran itu ada yang paling ditunggu-tunggu biasanya oleh yang bekerja di kantoran. Ya THR. Dulu ada tidak THR? Nggak ada ya. Apalagi kadang sekarang disebutnya untuk anak-anak angpau gitu ya. Betul. Ya. Nggak ada dulu THR. Boleh tidak kita lakukan sekarang? Saya sih insya Allah boleh. Ya. Nah, karena nilainya, misalnya mudik mungkin tidak ada. Tapi apa makna mudik? Silaturahmi. Mudik gabungan itu mungkin dulu nggak ada ya. Tidak ada kemacetan unta di jalan raya. Terus THR itu bagi-bagi rezeki, bagi-bagi hadiah dan sebagainya. Jadi tahlil bagaimana? Kirim doa. Ya, kirim doa begitu untuk almarhum, mengajak majelis kumpul. Intinya adalah
kirim doa. Begitu. Boleh saya tambah, Kiai? Wah, boleh sekali. Itu saya mau titip doa bagi yang kalau tahlil nanti doakan kami gitu ya. Ini menyambungin pertanyaan Mas Dok tadi. Iya, iya. Ya biasanya orang itu berkebelakang dengan tahlil itu, Kiai. Ya. Karena kan biasanya menjamu, Kiai. Oke. Nah, yang buat mereka berat tuh biasanya menjamu. Nah, itu kan mereka biasanya harus berutang. Saya dengar tuh. Iya, iya. Ya pokoknya yang penting bisa membahagiakan orang, tapi kadang-kadang Betul. tidaknya. Saya Nah, betul. begitu. Setuju. Kiai. Ya. Kalau bagian itunya saya setuju. 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 Bahkan saya pernah nih ke satu pulau Bangka. Ya. Itu di sana itu katanya tradisinya kalau tahlilan itu yang mengadakan jamuan tetangga. Bukan yang Betul. Betul. Oh, itu juga. Betul. Oh iya iya. Nah itu bagus. Jadi memang tidak dalam tanda petik tidak merepotkan. Karena kita tahu keluarga sedang dapat musibah dan lain sebagainya. Jadi tetangga yang mengurus. Artinya kalau tidak tahlilannya karena itu perkara teknis yang bisa diselesaikan dengan gotong royong bersama, ya kan, keluarga kumpul. Nah, tapi kadang ada juga keluarga yang dapat musibah itu memang ingin apa ya, bahasa Sunda itu ada dibangbrangkeun, apa itu dihibur dengan menyibukkan diri. Kadang-kadang kan kalau diem aja itu malah jadi kepikiran, Sedih. malah jadi sedih. Ya udah menyibukkan dirinya itu dengan masak, dengan ketemu sama yang bertakziah. Nah, dahulu ketika saya ditinggalkan oleh Allahyarham kedua orang tua, sahabat-sahabat yang datang itu karena waktu itu juga baru sembuh, pemulihan lah dari sakit. Kata teman-teman itu udah istirahat saja di rumah, di kamar. Saya bilang justru kalau saya sendirian di kamar itu malah jadi kepikiran. Justru kalau ketemu, nah itu bagian dari proses penghiburan. Jadi kalau ada keluarga yang ingin juga berkhidmat dan khidmat ini ingin bersedekah, karena memang yang paling baik kan sabda baginda Nabi SAW, ad-doa dan sedekah. Nah, memberi makan itu mudah-mudahan dihitung sebagai bersedekah atas nama kedua orang tua. Tentu tetap prinsipnya jangan sampai merepotkan. Kalau memang belum bisa jangan memaksa, mempersulit gitu. Kecuali tadi tetangga-tetangga kemudian bantu. Malah ada yang menarik. Di Bangka itu saya dengar dari saudara-saudara di sana, khusus kalau tahlilan dan takziah itu makanan yang dihidangkannya juga beda. Khusus itu ajaib, itu menarik. Pengen tahu asal usulnya gimana sampai makanan ya? Bukan ikan. Nah itu dia. Bukan ikan kikil apa? Bukan ya? Bukan. Ya, khusus itu khusus. Nah itu menarik untuk kita gali kenapa nih tradisi masyarakat di sana kalau ada yang meninggal dunia yang dihidangkan itu ya makanan khusus itu luar biasa. Iya menarik, kita menarik. Jadi tadi itu kan selain yang awal tadi itu Ya, salat, kemudian istighfar, betul, kemudian menunaikan, ya, keempat tadi apa tadi? memuliakan. Tapi kan tadi ujungnya kan selain ibadah kemudian amal. Betul. Itu kira-kira yang paling mau didulukan itu yang mana itu ya? Apakah menyambungkan yang tadi dengan Ya, nah ini betul. Ini yang barangkali jawabannya dapat berbeda bagi setiap orang, tergantung situasi dan kondisinya. Bagi Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, beberapa sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab jihad di jalan Allah. Berikutnya sahabat lain lagi tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Salat pada waktunya. Berikutnya datang lagi, ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Berkhidmat pada kedua orang tua. Karena barangkali para ulama membaca di sini, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kondisi sahabat yang datang itu. Bagimu ini jihad, bagimu itu sholat. Karena mungkin tahu gitu. Jadi itu bisa berbeda setiap kondisi. Tapi menurut saya itu tadi beramal. Mungkin ini tips and trick ya. Jadi kita beramal saja minimal menjelang tidur itu tadi, kemudian kita jika ada
Betul, yang Allah Ta'ala terima hari ini, ya Allah, alirkan juga pahalanya untuk kedua orang tua kami. Gitu. Atur nuhun. Kita sama-sama doakan almarhumin. Kita semua, kedua orang tua kita, para guru semua ya, dengan ini bentuk ziarah ruhaniyah. Dengan mengantarkan untuk mereka semua doa terbaik kita. Bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makasih sekali nih Bapak-bapak, makasih ya. Ya. Pencari jawaban. Masya Allah. Sebanyak ya. Mendapat jawaban kan? Iya. Pertama, Ya. kan? Ya, kemudian berziarah dari kejauhan itu sangat dianjurkan, gitu kan? Dan itu amalan-amalan yang apa kalau misalkan kita mempunyai lebih, Abdul tadi sudah dijawab. Masya Turun Allah. Pak Kiai. Saya yang terima kasih banyak. Masya, sudah dihabiskan minumnya ini? Masya Allah. Ini sudah habis duluan ya. Masya Allah. Bocor seperti Iya, bocor Kiai. Atur nuhun, Ya, Pak Kiai. makasih banyak. Makasih banyak. Kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.